Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jody Dwi Ananda dari kelas 7 SIA 4 dengan NIREM 2018-020979. Di sini saya mewakilkan kelompok 12. Kami berdiskusi tentang AES atau Advanced Encryption Standard. AES merupakan algoritma kriptografik yang dapat digunakan untuk mengamankan data. Algoritma AES adalah block ciphertext simetrik yang dapat mengenkripsi dan deskripsi decipher informasi. Enkripsi merubah data yang tidak dapat lagi dibaca disebut ciphertext. Sebaliknya, deskripsi adalah merubah ciphertext data menjadi bentuk semula yang kita kenal sebagai plain text. Algoritma AES menggunakan kunci kriptografik 128, 192, dan 256 bit untuk mengenkripsi dan deskripsi data pada blok 128 bit. AES adalah lanjutan dari algoritma enkripsi standar encryption standard yang masa berlakunya dianggap telah usai karena faktor keamanan. Kecepatan komputer yang sangat pesat dianggap sangat membahayakan DES, sehingga pada tanggal 2 Maret tahun 2001 ditetapkan algoritma baru Richden sebagai AES. Kriteria pemilihan AES didasarkan pada 3 kriteria utama, yaitu keamanan, harga, dan karakteristik algoritma beserta implementasinya. Keamanan merupakan faktor terpenting dalam evaluasi atau minimal seaman triple DES yang meliputi ketahanan terhadap semua analisis sandi yang telah diketahui dan diharapkan dapat menghadapi analisis sandi yang belum diketahui. Di samping itu, AES juga harus dapat menggunakan secara bebas tanpa harus membayar royalti dan juga murah untuk diimplementasikan card yang memiliki ukuran memori kecil. AES juga harus efisien dan cepat atau minimal secepat triple DES dijalankan berbagai mesin 8 bit hingga 64 bit dan berbagai perangkat lunak. DES menggunakan struktur enkripsi dan deskripsinya sama, meskipun menggunakan fungsi F yang tidak invertible. Kelemahan Pastel yang utama adalah bahwa pada setiap ronde hanya setengah data yang salah. Sedangkan AES menggunakan struktur SPN atau Subsystem Permutation Network yang memiliki derajat paralelisme yang lebih besar sehingga diharapkan lebih cepat daripada Pastel. Saya nama Christopher Situmorang, NIREM 2018-020942 dari kelas 7 SIA 4. Kesimpulan yang didapat adalah AES terbukti kebal menghadapi serangan konvensional, linear, dan differential attack yang menggunakan statistik untuk memecahkan sandi. Kesederhanaan AES memberikan keuntungan berupa kepercayaan bahwa AES tidak ditanami trapdoor. Namun, kesederhanaan struktur AES juga membuka kesempatan untuk mendapatkan persamaan aljabar AES yang selanjutnya akan diteliti. Apakah persamaan tersebut dapat dipecahkan? Bila persamaan AES dapat dipecahkan dengan sedikit pasangan plain text atau ciphertext, maka riwayat AES akan berakhir. AES didesain dengan sangat hati-hati dan baik sehingga setiap komponennya memiliki tugas yang jelas. AES memiliki sifat cipher yang diharapkan, yaitu tahan menghadapi analisis sandi yang diketahui, fleksibel, digunakan dalam berbagai perangkat keras dan lunak, baik digunakan untuk fungsi hash,
karena tidak memiliki weak atau semi weak. K cocok untuk perangkat yang membutuhkan key agility yang cepat, cocok untuk stream chipper. Sejarah AES. Pada tahun 1997, National Institute of Standard and Technology atau NIST of United States mengeluarkan Advanced Encryption Standard atau AES untuk menggantikan Data Encryption Standard atau DES. AES dibangun dengan maksud untuk mengamankan pemerintahan di berbagai bidang. Algoritma AES didesain menggunakan blok chipper minimal dari blok 128 bit input dan mendukung ukuran 3 kunci key atau size, yaitu kunci 128 bit, 192 bit, dan 256 bit. Kegunaan atau fungsi AES. AES sebagai salah satu algoritma yang penting tentu memiliki berbagai kegunaan yang sudah diaplikasikan atau diimplementasikan di kehidupan sehari-hari yang tentu saja membutuhkan suatu perlindungan atau penyembunyian informasi di dalam prosesnya. Salah satu contoh penggunaan AES adalah pada kompresi 7-zip dan WinZip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan. Saya mahasiswa STEMIK Trigunadarma kelas 7 4. Di sini saya ingin berbagi pelajaran tentang algoritma AES atau disebut dengan Advanced Encryption Standard. Di sini algoritma kriptografi bernama Rijndael yang didesain oleh Vincent Rijman dan John Diamond asal Belgia keluar sebagai pemenang kontes algoritma kriptografi pengganti DES yang diadakan oleh NIST atau disebut National Institute of Standard dan Teknologi, memiliki pemerintah Amerika Serikat pada tanggal 26 November 2001. Algoritma Rijndael ini yang kemudian dikenal dengan Advanced Encryption Standard atau disebut dengan AES. Setelah mengalami beberapa proses standarisasi oleh NIST, Rijndael kemudian diadopsi menjadi standar algoritma kriptografi secara resmi pada tanggal 22 Mei 2002. Pada tahun 2006, AES atau standar algoritma encryption standard merupakan salah satu algoritma terpopuler yang digunakan dalam kriptografi kunci simetrik. AES ini atau disebut algoritma encryption standard ini merupakan algoritma blok cipher dengan menggunakan sistem permutasi dan substitusi atau P box dan S box, bukan dengan jaringan Feistel sebagai blok cipher pada umumnya. Atau jenis AES itu dia terbagi tiga. Yang pertama AES 128, yang kedua AES 192, dan yang ketiga yang terakhir AES 256.